kembali lagi di YouTube channel aku, Nisa Alvin Official. Oke, kali ini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama adik aku. Ini adik aku, namanya Bella. Oke, kali ini kita mau membahas. Aku sih sebenarnya ya yang mau membahas, karena kemarin aku ngajuin pertanyaan di Instagram aku. Karena aku punya bisnis online. Ya, aku punya bisnis online, sistemnya dropship. Ya, jadi dropship itu kita nggak usah nyetok barangnya, tapi dengan catatan kita harus percaya sama suppliernya. Kita sudah tahu kualitas barangnya seperti apa. Aku memulai bisnis dropship ini, bisnis online, itu dari tahun 2014 sampai saat ini 2021 masih aktif menjadi reseller dropship. Ya, dulu aku benar-benar mulai dari nol. Jadi HP itu zaman dulu masih pakai BlackBerry, pakai BBM, belum ada WhatsApp. Itu tahun 2014 aku udah mulai bisnis online itu. Dan kenapa aku pilih bisnis online dropship, kenapa nggak nyetok? Karena aku pikir ini menurut aku aja, itu kita nggak butuh modal yang besar. Itu pertama, kita nggak butuh modal yang besar. Jadi kita cuman butuh modal handphone, kuota, sama kita modal yakin. Ya, kita harus pinter-pinter gitu guys. Harus pinter memilih dan memilah mana supplier yang bisa kita jadikan sumber untuk kita bisa nge-share ke reseller kita juga. Oke. Ini aku ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah masuk, karena kemarin aku bikin Q&A di Instagram aku tentang gimana cara berbisnis online dropship seperti aku. Pertanyaan-pertanyaan itu akan disampaikan oleh adik aku Bella. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Kak Revi Noviantika ya. Pertanyaannya adalah, Mbak, bisa join reseller tanpa nyetok kah? Bisa banget, karena aku sistemnya dropship. Dropship itu kita nggak usah nyetok barang. Jadi barang dari supplier langsung kita kirim ke alamat langsung, ke alamat penerima yang beli. Jadi kita nggak usah pakai nyetok barang. Itu nanti nama pengirimnya sudah bisa ditulis pakai nama all shop kamu. Jadi nama pengirimnya itu tetap nama kamu, nomor telepon kamu. Jadi nggak usah khawatir, nggak bakal aku tulis nama pengirimnya itu nama aku. Oke, kita nggak usah nyetok. Menanggapi pertanyaan yang kedua, boleh saya lanjutkan? Lanjut. Dari Kak Aisyah Siti 24. Pertanyaannya adalah, terus dulu melayani COD enggak? Aku kalau COD itu biasanya cuman sekitaran domisili aku. Contohnya misalnya temen atau tetangga yang misalnya pesen tas, pesen jam itu sama aku, itu bisa COD. Jadi cuman yang deket-deket aja ya Kak? Ya. Oh iya, lupa, tadi aku belum menyampaikan ya apa produk yang aku jual. Jadi aku menjual tas KW, tas import, ada jam tangan, ada kacamata, ada dompet, sepatu, sandal, pokoknya dari kaki sampai kepala, kebutuhan wanita. Kacamata juga ada sih Kak. Yes, kacamata tapi udah aku aku list. Topi ada topi. Ya, ada juga topi. Topi impor. Jadi segala macam yang bisa dia jual ya dijual aja gitu loh. yang penting kan nggak jual harga
Tit. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Masih dari Kak Aisyah Siti 24. Pertanyaannya adalah awal-awal reseller dropship atau stok? Dropship. Di dropship Ya, Kak. saya main di dropship. Nggak pernah nyetok karena setiap hari itu ada model terbaru. Setiap hari dari supplier itu ada barang baru terus setiap hari itu. Jadi kalau buat kita yang misalnya modalnya kurang, itu kalau kita bikin toko atau nyetok itu bakalan tas berhenti, macet. Takutnya kan kalau nggak laku juga kan Kak. karena setiap hari itu ganti terus barangnya, tas ganti, jam ganti, semuanya, dan itu puluhan bahkan ratusan produk ya. Jadi aku nyetok itu jarang, hampir enggak sama sekali. Oke, next. Tapi kalau ini bukan pertanyaan sih Kak. Jadi ada dari Kak Siti Latifah 95. Dia bilang sih, ajarin dong Mbak, biar aku juga bisa beli mobil juga. Wow, ini langsung pada intinya. Masalah diajarin itu gampang, say. Kamu mau tanya apapun, kamu tanya caranya pertama gimana, itu dari awal pertama harus ada niat. Yang kedua, kita modal handphone, modal kuota. Jadi kita setiap hari itu nge-share produk-produk yang dijual dari supplier. Jadi yang mau diajarin bisa japri langsung di WA aku, bisa banget langsung tanya-tanya dulu boleh, gimana caranya, pokoknya aku ajarin sampai bisa menghasilkan. Next. Jadi pertanyaan dari Q&A-nya sudah selesai. Tapi ini aku juga mau bertanya nih Kak tentang dunia per-all-shopan. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama tuh, apa sih perbedaan reseller sama dropship? Kalau reseller itu menggambarkan dia yang nyetok. Dia nyetok barang, dia menjual dan menyetok. Tapi kalau dropshipper itu nggak pakai nyetok barang. Jadi barang dari supplier langsung dikirim ke alamat tujuan yang pesan. Ya langsung. Jadi kita nggak pakai nyetok, kita cuma modal handphone, nggak modal toko, nggak modal uang yang besar. Oke, boleh bertanya lagi? Oke. Silakan kupas tuntas. Oke. Jadi lebih menguntungkan yang mana nih Kak? Dari apanya? Dari reseller atau dropship itu tadi? Itu masing-masing pribadi punya keuntungan. Jadi hokinya masing-masing. Ada yang pakai nyetok dulu, ada yang enggak. Kebetulan di aku untungnya aku nggak pakai nyetok. Ya aku lebih hoki di dropship. Oke, lanjut. Namun masing-masing itu juga pasti memiliki resiko ya Kak. Namanya apalagi Betul. berdagang ya kan. Yes. Apalagi kita nggak pakai tatap muka ya kan, cuma lewat handphone. Jadi aku mau bertanya nih, resiko apa untuk para dropshipper yang paling buruk yang bakal terjadi pada dropshipper itu tadi Kak? Kalau resiko terburuk yang pernah aku alami itu pernah kejadian paketnya tuh hilang. Jadi pas udah dibawa kurir kan otomatis aku sama pembeli aku beda kota. Jadi aku terlalu rempong untuk mengurus ke ekspedisinya. Bisa sih ngurus lewat handphone. Semua problem yang pernah terjadi itu selalu selesai cuman pakai handphone.
tapi rempongnya itu karena kita beda kota, jadi kadang harus menunggu kabar dari ekspedisi juga. Pernah juga paketnya itu kebakar sama motor kurirnya juga pernah. Itu kita harus klaim ke, minta nota sama supplier untuk ngeklaim ke ekspedisi tersebut biar diganti rugi. Itu juga pernah. Itu resiko terburuknya. Tapi kalau untuk ketipu, misal aku kirim barang, orang itu ternyata belum transfer, itu alhamdulillah belum pernah. Jadi semua reseller aku, semua konsumen aku itu alhamdulillah amanah. Alhamdulillah. Oke, next. Tadi kan udah ngomongin yang tentang resiko kan Kak, resiko buruk yang nggak enak sebagai dropshipper. Dah. Jadi sekarang aku bertanya, untuk cerita manisnya deh berbisnis online itu apa? Selama 7 tahun cerita manisnya itu sudah menghasilkan barang-barang yang bisa mencukupi kebutuhan aku. Oke, next. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah tips-tips untuk sukses berbisnis online itu gimana Kak? Kita nggak pilih-pilih barang apa yang kita jual, barang apa yang nggak kita jual. Nggak usah pilih-pilih. Jadi barang-barang apapun yang di-share dari supplier, kalau bisa kita share semua. Karena aku pernah berpikir misalnya barang A, barang B. Kalau barang A itu enggak aku share, yang barang B aku share. Ternyata yang barang A ini malah laku keras. Itu sering banget. Jadi aku nggak pernah pilih-pilih produk mana yang aku share dan aku enggak share. Semua dari supplier aku share. Jadi kita tinggal tunggu mana yang akan menjadi keuntungan kita. Oke, kayaknya udah cukup. Segini aja. Kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, bisa ditanyakan langsung japri aja ke nomor WA aku atau langsung DM di Instagram aku. Gimana caranya mau gabung jadi reseller, mau dropship, oke banget, bisa aku ajarin. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan yang gak sengaja kita ucapkan. Dari aku dan adikku, pamit, bye.